Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah subuh, bapa-bapa dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, insya-Allah kita masih membahas tentang amalan-amalan yang menjadi penghalang dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang sudah kita bahas yaitu orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian orang-orang yang menjaga salat 5 waktunya dengan segala aturan yang ada di dalam salat. Mereka menjaga rukuknya, mereka menjaga sujudnya dengan baik, maka Allah haramkan untuk mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung dengan amalan berikutnya, yaitu yang menjadi penghalang dari neraka Allah Subhanahu wa taala adalah di saat kita berbakti kepada orang tua kita. Dan ini berdasarkan banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, raghima anfun summa raghima anfu summa raghima anfu. Ini kata Rasulullah, celakalah, celakalah dan celakalah, kata Rasulullah. Siapa mereka? Qila man ya Rasulullah, siapa yang engkau maksud celaka ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, man adraka abawaihi indal kibari, yaitu mereka-mereka yang masih sempat hidup bersama orang tuanya ketika orang tuanya sudah berumur lanjut. Ahaduhuma aw kilayhima, baik salah satunya ataupun kedua-duanya. Falam yadkhulul jannah, tetapi kebersamaan mereka dengan orang tua tidak bisa memasukkan mereka ke dalam surga. Artinya, celakalah mereka yang orang tuanya hidup bersamanya sampai umur lanjut, tapi dia tidak bisa memanfaatkan orang tuanya sebagai jalan menuju ke surga Allah. Celakalah dia, kata Rasulullah. Bahasa Nabi ini, jemaah melakukan Allah, menunjukkan bahawa kalau seandainya seorang anak benar-benar mendapat redha dari orang tuanya atas kebaikannya melayani orang tuanya, maka dijamin surga. Maka mafhumnya, mereka yang sampai orang tuanya meninggal tapi kemudian orang tuanya benci kepadanya, orang tuanya tidak redha dengan keburukan yang dilakukan terhadap orang tuanya, maka dipastikan itu menjadi pembuka pintu neraka. Maka salah satu penghalang kita dari neraka Allah adalah berbuat baiklah kepada orang tua. Banyak orang hari ini mencari jalan-jalan menuju surga dan mencoba untuk menghalangi dirinya dari pintu neraka dengan berbagai jalan. Di antara kita ada yang kadang-kadang suka bersedekah, alhamdulillah. Di antara kita ada yang kelebihannya adalah qiyamul lail, senantiasa salat tahajud. Di antara kita ada yang berbuat baik kepada tetangga, ada yang selalu berbuat baik kepada sahabat-sahabatnya. Semua kita kejar amalan yang bisa menyebabkan kita masuk surga.
Tapi kita lupa pintu yang paling mudah untuk masuk surga bagi seorang anak adalah orang tuanya. Maka sungguh seandainya seorang anak kurang ilmunya, dia akan mengutamakan pintu yang lain lalu meninggalkan pintu berbakti kepada orang tuanya, sehingga kita terkesan Masya Allah kita melakukan salat-salat sunnah luar biasa, tapi kita tidak baik dengan orang tua, padahal di sana pintu yang lebih dekat kepada surga. Bukan tidak bagus salat sunnah kita, bagus. Bukan tidak baik salat tahajud kita, tapi urusan salat itu masih dengan urusan makbul atau tidak. Bisa jadi kita melakukannya dengan jumlah rakaat yang banyak, tapi kadang-kadang kita lupa bertanya pada diri kita sendiri, sudah baguskah salat kita? Tapi ketika berhadapan dengan orang tua, yang Allah tunggu hanya keridhaan dari mulutnya saja. Kalau mulutnya sudah mengatakan dia ridha terhadap pelayanan anaknya, maka Allah ridha terhadap anak tersebut. Kalau Allah sudah ridha, maka wajib surga, terhalanglah pintu neraka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ridha Allah fi ridha al-walidain. Ridha Allah ada di atas ridha orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan kebencian Allah ada di atas kebencian orang tua. Jemaah melakukan Allah, saking mulianya orang tua di sisi Allah, Allah meletakkan namanya langsung setelah nama Allah. Dalam surah An-Nisa Allah katakan wala wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan syirik kepada Allah, lalu berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jadi satu-satunya manusia selain Rasulullah yang pernah disandingkan namanya seakan-akan menjadi rekan Allah adalah orang tua. Padahal di mana-mana Allah meletakkan namanya bersama dengan nama Rasul. Ati' Allah wa ati'ur Rasul. Terus-terusan di mana-mana. Man amana billah wa rasulihi, selalu Allah Rasul, Allah Rasul. Tapi pada satu kesempatan Allah ingin mengatakan bahawa orang tua seakan-akan adalah menjadi perwakilan Allah untuk bisa mendapatkan pintu dan tiket menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah melakukan Allah, dan saking mulianya orang tua di sisi Allah dan sebagai jembatan paling mudah untuk masuk surga, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang berjihad hanya karena orang tuanya menangisinya. Rasulullah pernah melarang sahabat berhijrah hanya karena orang tuanya membutuhkannya. Jadi seseorang membaiat kepada Nabi untuk berhijrah ke Madinah, dan ketika dilaporkan kepada Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan perihal itu, dan dia menanyakan keadaan orang tuanya yang akan dia tinggalkan. Pemuda ini mengatakan mereka menangis, mereka tidak reda kalau aku pergi bersamamu ya Rasulullah. Artinya mereka sudah tua, tidak mungkin berangkat hijrah dengan Nabi, dan mereka hanya bisa berharap pertolongan dari anaknya. Langsung Rasulullah mengatakan irji' ilaihima, kembalilah, pulang, jangan hijrah, jangan hijrah, kata Nabi. Adhikhima kama abkaitihima, buat mereka kembali tersenyum sebagaimana engkau hari ini telah membuat mereka menangis, kata Rasulullah. Padahal hijrah wajib, tapi ketika bertemu dengan kewajiban terhadap orang tua, Rasulullah mendahulukan berbakti ke orang tua. Seorang pemuda ingin berjihad kepada Nabi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya, masih ada orang tuamu? Masih ya Rasulullah. Mereka membutuhkanmu? Ya Rasulullah. Kalau begitu pulanglah, berjihadlah kepada orang tuamu, biarkan kami saja yang ke lapangan. Padahal jihad wajib. Nah, tapi ketika masih ada orang lain yang bisa berjihad dan kita meninggalkan orang tua kita, maka orang tualah yang lebih utama untuk kita berjihad dalam rumah kita. Jemaah melakukan Allah, maka banyak anak hari ini
mengejar jihad di tempat yang lain, tapi lupa untuk berjihad ke orang tuanya. Dia masuk ke lembaga apapun untuk menolong orang-orang Palestina, dia masuk ke lembaga manapun, ke NGO manapun demi berbakti kepada Rohingya, Syria. Bukan tidak baik, Masya Allah, itu menolong sesama Muslim, besar sekali pahalanya. Yang kita sayangkan, kita disibukkan dengan mengurusi kebaikan sesama Muslim, tapi lupa mengurusi kebaktian kita kepada orang tua. Kita biarkan orang tua terlantar, tapi kita tidak tega melihat Rohingya terlantar. Kita tega melihat ibu kita berada dalam rumah yang tidak ada orang yang menceboknya, tidak ada orang yang membawanya ke WC. Dia tidak bisa berjalan, bahkan bangun pun tidak mampu. Tapi kita mencoba membangunkan orang-orang yang di luar rumah kita sendiri. Bukan tidak baik, tapi ini fadilah. Mana yang lebih afdal? Orang tualah yang lebih afdal. Banyak orang bersedekah, mentraktir teman-temannya, mentraktir orang-orang yang dikasihinya, tapi tidak pernah bertanya kepada orang tuanya, mau makan apa mak? Mau makan apa ayah? Tidak pernah dia kirimkan sebahagian daripada gajinya untuk membahagiakan orang tuanya. Inilah kesalahan yang paling banyak dari seorang anak. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-walid awsatu abwabil jannah. Kata Rasulullah, ketahuilah, orang tuamu adalah pintu tengahnya dari surga. Jadi kalau seandainya rumah itu ada pintu tengah, ada pintu belakang, ada pintu samping, kita biasanya selalu pulang, itu yang kita tuju adalah pintu utama, pintu tengah. Rasulullah mengatakan orang tua adalah pintu tengahnya surga. Pintu tengahnya surga, kata Rasulullah. Fa in syi'ta fa'adhi' zalika al-bab aw ahfadhahu. Jika kalian tidak mau memasukinya, maka rugilah. Tapi jika kalian ingin memasukinya, berbaktilah. Jadi ini bahasa Nabi ini dalam hadis riwayat Tirmizi ini jelas sekali menunjukkan bahawa seorang anak tidak akan masuk neraka selama dia taat ke Allah dan dia taat kepada orang tuanya. Artinya, kalau kita taat ke Allah, tentunya yang dibutuhkan adalah yang wajib. Yang sunnah adalah penambah amal. Tapi di saat-saat tertentu Allah Subhanahu wa taala bahkan lebih memuliakan mereka yang melakukan kebaikan kepada orang tuanya daripada mereka yang terjun ke dalam dunia ibadah yang dia sendiri tidak tahu apakah ibadahnya diterima oleh Allah atau tidak. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah di saat kita rugi. Kita rugi besar di saat orang tua berumur lanjut lalu kita tidak memanfaatkan itu. Sampai Allah menyebutkan, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Apabila salah satu dari mereka berumur lanjut atau kedua-duanya dan mereka masih hidup bersamamu, maka jangan pernah engkau mengatakan jangan pernah engkau mengatakan uffin. Di lain kesempatan saya pernah memberitahu dalam tafsir, uffun itu adalah kotoran di ujung kuku. Uffun itu kotoran di ujung kuku. Jadi kotoran di ujung kuku, sepanjang apapun kuku, kotorannya kecil. Jadi maksudnya, jangan engkau sakiti hati orang tuamu walaupun sebesar kotoran di ujung kuku. Sekecil apapun, jangan sampai tergores hati orang tuamu, sekecil apapun. Biasanya kita menggores hati orang tua ketika kita tidak memberikan apa yang dia inginkan. Jemaah melakukan Allah, Rasulullah pernah berkata, la tamtani' min syai'in ma ahabba walidaka. Jangan engkau larang, jangan sampai tercegah sesuatu yang disukai oleh orang tuamu darimu.
Jangan sampai engkau tidak penuhi sesuatu yang mereka suka dari harta bendamu. Itu kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari. Orang tua datang ke rumah kita, di saat matanya melirik ke arah sesuatu, apakah ke arah benda, mungkin dia membutuhkan. Kalau sekarang mungkin orang sedang gila-gilanya pot bunga apa. Pot bunga warna putih, kadang-kadang dibuat dari besi, kuek-kuek, ditaruh di depan rumah sampai tertutup pintu masuk. Punah pot bunga. Orang tua datang. Mereka datang dari kampung. Mereka tidak kenal bahwa di kota ternyata sudah bergaya dengan pot bunga. Lalu ketika mereka datang, mereka mulai memuji, Masya Allah, dan bagus sekali. Mamak di rumah tidak ada. Mamak pingin seandainya ada. Ketika dia mengatakan itu, naluri seorang anak, kalau dia ingin mencapai surga, dari hal-hal terkecil pun dia harus penuhi itu. Maka seorang anak yang saleh akan mengatakan, mak, berapa perlu? Bawa pulang, berapa mamak perlu, berapa bapak perlu. Punya bapak enggak perlu pot-pot bunga apa. Bawa pulang, berapa mamak perlu. Langsung dengan bunga-bunganya. Jadi jangan sampai kita pulang, mamak bawa pulang pot bunganya saja, bunganya tinggalkan di sini. Itu masih sedikit berbau kurang ajar juga. Dengan bunga-bunga nepuo mak, padung perlek. Kami beli lain. Isteri di belakang kita mulai merengut, sudah mulai berbisik-bisik, hai baik nejuk mandum jan. Mahai, yang adanya mahai katanya. Itu harus kita ketok kepala isteri, kaim kah? Bawa pulang mak, apapun yang perlu. Begitulah maksud Rasulullah. Kalau dia butuh rice cooker, di sana dia cuma masak dengan kayu api, suruh bawa pulang rice cooker. Tidak ada listrik, kasih uang, panggil tukang listrik, pasangkan listrik untuknya. Kalau dia membutuhkan apapun dari kita, bahkan di saat dia tidur di kamar kita, lalu dia melihat ada kasur yang lebih indah daripada kasurnya, beli langsung. Dan itu adalah jalan menuju surga. Rasulullah mengatakan, jangan kecewakan mereka dengan apa yang mereka inginkan darimu. Kenapa begitu? Jemaah melakukan Allah pesan Nabi, karena kita bisa membeli itu semua hasil perjuangan mereka dari kecil mereka. Kita bisa menjadi PNS adalah hasil mereka membayar SPP untuk sekolah kita. Dan kita bisa menikah juga karena hasil perjuangan mereka membesarkan kita. Dan bahkan sebagian anak untuk mahar pun masih dibantu oleh orang tuanya. Tidak dibantu mahar, dibantu acara walimah. Orang tuanya mengatakan, kita buat walimah, ayah tanggung 1 lembu. Itu banyak terjadi. Lalu orang tuanya memberikan, menyimpan uang bertahun-tahun, nak 10 juta untuk kamu buat walimah nanti, walimah kamu nak. Bayangkan, maka tidak layak seorang anak pun, tidak layak seorang anak pun menolak permintaan orang tuanya yang tidak sebanding dengan perjuangan mereka. Tidak sebanding dengan perjuangan mereka. Dan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berikan, seandainya 1 rumah kita berikan ke mereka, belum terbalas semua kebaikan mereka. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bukan Rasulullah, Ibnu Umar menceritakan, ada seseorang menggendong ibunya lalu melakukan tawaf di Baitullah. Dia gendong ibunya, lalu dia dalam mulutnya sambil dia putar tawaf, dia mengucapkan, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah ampunkan dosaku. Ketika selesai tawaf, dia bertemu dengan Ibnu Umar. Dia tahu ini anaknya Umar bin Khattab, salah seorang orang yang saleh di masanya. Lalu anak ini pemuda ini bertanya kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, aku telah menggendong ibuku 7 kali putaran. Apakah pekerjaanku ini bisa membalas kebaikan ibuku kepada aku? Apa jawab Ibnu Umar? Wahai pemuda, apapun yang engkau lakukan kepada ibumu, bahkan engkau menggendongnya untuk engkau membawanya di waktu tawaf di atas punggungmu, tidak sampai dan tidak seimbang
dengan helaan nafas ketika dia melahirkan kau. Kita habis melakukan perbuatan berbakti ke orang tua. Satu helaan nafas seorang ibu ketika susahnya melahirkan, ketika bidan mengatakan tarik, lepaskan, dorong, kata bidan. Apalagi bidan tidak pernah melahirkan, kadang cukup bahaya bidan tidak pernah melahirkan. Dia tidak bisa merasakannya. Helaan nafas antara nyawa tercabut atau tidak, itu pun tidak sebanding dengan bakti kita kepada orang tua. Dan itu hanya bisa dirasakan oleh seorang ibu. Begitu susahnya menanggung seorang anak. Maka jemaah melakukan Allah, sungguh rugi mereka yang tidak memanfaatkan orang tuanya ketika masa tua. Kita tinggal di Lok Semawi, orang tua kita tinggal di kampung, tidak ada telefon, tidak ada tanya kabar, tidak ada rezeki kita yang kita kirimkan. Bahkan pulang pun cuma 1 semester sekali. Bagi anak-anak kuliah, bagi yang kerja makan mungkin tidak bisa pulang. Begitu kecilnya pengorbanan kita. Makanya salah satu penghalang surga yang paling hebat adalah di saat kita berbakti kepada mereka. Dan yang menyebabkan kita menjadi orang yang dijamin neraka Allah ketika kita membuka pintu-pintu neraka dengan cara durhaka kepadanya. Jemaah neraka Allah, berhati-hatilah dengan mulut basahnya orang tua. Doa mereka makbul, walaupun kadang mereka tidak sesaleh kita, tidak sehebat jemaah kita, tapi doa mereka makbul. Tidak ada hijab antara Allah dengan mereka. Dalam kitab Sa'atan yang dikarang oleh Syekh Mahmud Al-Misri, disebutkan salah satu kisah bahawa pernah terjadi sebuah kecelakaan. Tidak disebutkan di kota mana. Lalu ketika terjadi kecelakaan itu, mobil masuk di bawah truk. Dan ketika ramai-ramai masyarakat setempat mengeluarkan seseorang dari mobil tersebut, nah ketika orang itu ditarik, ternyata kepalanya terputus. Langsung polisi datang mencari identitas dan ditemukan dari nomor HP-nya, ditemukan nomor HP ibu daripada pemilik mobil ini yang terputus kepalanya. Lalu kemudian polisi menelepon. Ketika ditanya, benarkah ini rumah fulan? Diangkat oleh ibunya. Ibunya mengatakan benar. Apakah fulan sedang berada di rumah? Ibunya mengatakan tidak ada. Saya tidak tahu dia kemana, tapi dia tidak ada di rumah. Lalu polisi bertanya, anda siapa? Dengan ada hubungan apa dengan si fulan? Aku ibunya. Lalu dengan sangat bijaksana dan sangat lembut, polisi mengabarkan, anakmu, wahai ibu, baru saja terjadi kecelakaan. Dia tidak mengatakan mati. Datanglah ke rumah sakit fulan, anakmu baru saja terjadi kecelakaan. Ketika disebutkan itu, ibunya langsung mengatakan, kalau aku berharap semoga dia mati dalam kecelakaan itu. Polisi terkejut mendengarkan jawaban seorang ibu. Jadi ibunya langsung mengatakan, mudah-mudahan dia mati. Lalu disambunglah percakapan itu. Polisi bertanya, wahai ibu, kenapa engkau mendoakan anakmu mati? Sebenarnya dia memang sudah meninggal, cuma aku tidak ingin menyusahkanmu lebih dahulu. Dia sudah meninggal, dia mati dalam kecelakaan itu. Ibunya mengucapkan, alhamdulillah. Tahukah kalian, dia keluar dengan cara menyakitiku. Bahkan dia sering memukulku, seakan-akan aku tidak pernah memeliharanya. Kalimat-kalimat ibunya seakan-akan aku tidak pernah menyayanginya. Dia begitu saja setiap hari menghardikku. Maka aku bermohon kepada Allah agar dia mati. Tadi aku berdoa agar dia mati, agar aku bisa istirahat dari ancamannya, dari caciannya. Dan benar-benar Allah mengabulkan anak ini mati setelah didoakan oleh ibunya. Maka berhati-hatilah dengan urusan ini, jemaah melakukan Allah. Dalam salah satu kitab yang lain juga disebutkan dari Atha bin Yasir bin Atha, kisah di masa tabi'in.
Salah seorang rombongan kafilah ketika sedang beristirahat di salah satu gurun, ternyata ada rumah dekat-dekat situ. Ketika mereka istirahat, terdengarlah suara ringkikan keledai. Jadi seperti suara keledai meringkik sepanjang malam. Padahal mereka ingin istirahat tapi tidak bisa istirahat karena terus-terusan mendengarkan suara keledai meringkik. Lalu kemudian rombongan ini mencoba mencari dari mana suara keledai tersebut. Ternyata tidak jauh dari tempat mereka beristirahat ada satu gubuk, dan mereka mendengarkan suara itu dari dalam gubuk tersebut. Dan ketika mereka masuk, mereka bertanya, "Wahai ibu, kami musafir. Mohon maaf kami bertanya, kami mendengarkan suara keledai terus-terusan sepanjang malam. Kami tidak bisa tidur. Tahukah engkau dari mana suara keledai tersebut? Apakah engkau memelihara keledai?" Lalu ibu ini mengatakan, "Mohon maaf, kami telah mengganggumu. Sebenarnya itu suara anakku." Terkejut para musafir. Kenapa bisa seorang manusia terus-terusan bersuara keledai? Lalu mereka bertanya, "Ada apa wahai ibu? Kenapa bisa suara anakmu?" Lalu ibu ini mengatakan, dia sebelum mengeluarkan suara keledai ini selalu memanggilku keledai. Karena kebiasaan orang Arab itu kalau marah memanggil himar. Ya himar. Siapapun yang dia tidak suka dia panggil himar. Keledai. Begitu, memang kebiasaannya begitu. Dia panggil ibunya selalu dalam keadaan marah, "Keledai, lakukan ini, pergi sana, wahai keledai." Macam-macam dia panggil setiap hari, sampai aku berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah dia keledai." Dan apa yang terjadi? Sejak saat itu benar-benar dia tidak bisa mengeluarkan suara kecuali suara keledai, dan dia beringkik sepanjang hari. Lalu para musafir mengatakan, "Izinkan kami untuk melihat anakmu." Ibunya mengatakan, "Tidak, jangan, karena terbongkar aib anakku." Kata musafir, "Izinkanlah untuk menjadi pelajaran bagi kami." Didesak berkali-kali baru ibunya mengatakan, "Baik, silahkan lihat anakku." Dan mereka melihat ke arah belakang. Ternyata anaknya hanya bisa tinggal di dalam satu lubang. Dia berperilaku seperti keledai. Wujudnya masih manusia tapi berperilaku seperti keledai. Ini akibat daripada durhaka hanya dengan panggilan. Apalagi durhaka sampai menyakiti perasaan mereka berulang-ulang. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penutup kita, tanyalah pada diri sendiri, bagi kita yang sudah punya anak, kenapa anak bisa durhaka kepada kita? Pekan ni bersakit hati tanya laju-laju. Kenapa mulutnya selalu menghardik kita? Padahal kita mungkin tidak berharap. Mungkin kita adalah orang-orang yang mengikuti pengajian, orang-orang yang disibukkan dengan agama. Kenapa anak kita bisa begitu? Satu jawaban, iaitu pada saat kita pun durhaka kepada mereka. Kalau kita durhaka kepada mereka, berhati-hatilah. Mereka akan membalas kedurhakaan itu. Dan ini berdasarkan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, salah orang tua datang kepada Umar bin Khattab lalu mengatakan, "Anakku durhaka, anakku selalu menghardikku." Dan panggillah wahai Amirul Mukminin, panggillah dia, nasihatilah dia. Lalu dipanggil anaknya. Langsung Umar mengatakan, "Engkau durhaka kepada orang tuamu. Engkau akan mendapatkan neraka Allah seandainya engkau tidak tobat dan memohon maaf kepadanya." Ini sudah berhadapan antara anak dan orang tua. Lalu anak ini mengatakan, "Wahai Umar bin Khattab, jangan terlalu cepat mengadiliku. Kalau kami sebagai anak punya kewajiban kepada orang tua untuk berbakti, kutanya engkau wahai Amirul Mukminin, apakah orang tua punya kewajiban untuk kami?" "Punya," kata Umar. "Apa saja wahai Amirul Mukminin?" Lalu Umar mengatakan, yaitu mencari ibu yang baik untuknya. Maksudnya sebelum menikah mencari ibu calon yang salihah. Itu termasuk berbakti kepada anak. Dia segala berkahwin pun kau berbakti ke anak. Cari yang salihah agar anak kita salih. Lalu kemudian memberi nama yang bagus untuknya. Lalu mengajarkannya ilmu Al-Quran. 3 perkara. Lalu anak ini mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, tidak satu pun ayahku ini mengajarkannya kepada aku, tidak satu pun. Dia mencari ibu untukku, seorang budak yang dia beli 2 dirham di pasar, yang tidak faham agama.
dia kawini lalu melahirkanku, lalu dia memberi nama aku Ju'al. Dalam hadis ini dia memberi nama aku Ju'al. Ju'al nama kumbang yang memakan kotoran. Begitu buruknya nama seorang anak. Itu menunjukkan orang tua tidak berbakti. Gepeduk dan anak asal-asalan. Kalau kita lihat KTP yang beredar, itu ada yang namanya setan. Itu orang tua durhaka. Nah, kemudian dia tidak pernah mengajariku ilmu agama. Dia tidak pernah mengajariku Al-Quran. Aku tidak bisa baca Quran. Lalu Umar bin Khattab langsung membalikkan wajahnya, lalu dia mengatakan, wahai orang tua, engkaulah yang durhaka, makanya anakmu hari ini durhaka kepadamu. Engkaulah yang durhaka kepada anakmu. Engkau tidak pernah memperhatikan dia, maka terimalah kedurhakaan anakmu. Maka Bapak Ibu, maka Allah, berhati-hatilah selalu merasa anak durhaka, padahal kita pun durhaka kepada mereka. Sebagaimana kita pernah membiarkan mereka, maka mereka pun membiarkan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita untuk melanjutkan hidup, memelihara orang tua kita, ya, agar kita terbebas dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.